Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama kami Duo Tata. Saya Devita, Saya Tata, dalam acara Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Bengkayang. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang jaksa pengacara negara nih, Dev. Oh, jaksa pengacara negara, Kak. Ngomong-ngomong, apa ya Kak bedanya jaksa sama jaksa pengacara negara itu, Kak? Nah, penasaran kan? Penasaran Kalau gitu, banget. Kita langsung aja panggil narasumbernya yang Oke deh, Kak. berkompeten dalam bidangnya. Nah, kita udah kedatangan narasumbernya langsung nih, Dev. Kasidatun Kejaksaan Negeri Bengkayang, Bapak Erik Rusnandar. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu dan Ibu. Nah, Pak Kasidatun, kali ini kita akan bahas tentang jaksa pengacara negara nih, Pak. Iya. Jadi mungkin bisa nanti Bapak jelaskan pada Sobat Adiaksa di rumah tentang apa sih jaksa pengacara negara itu, Pak. Iya, betul sekali ya Kak ya. Karena Pak, sejauh ini masyarakat umum taunya kalau jaksa itu ya hanya jaksa saja dan menangani perkara di sidang pengadilan, kemudian menjalankan eksekusi seperti itu Pak. Tapi masyarakat pasti belum tahu nih Pak apa itu JPN, yaitu jaksa pengacara negara seperti itu. Tapi sebelum kita membahas ke JPN nih, Dev, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, Bapak kan sebagai Kasidatun, apa sih tugasnya di Datun itu ngapain aja sih Pak? Gitu. Oke. Jadi salah satu bidang yang ada di kejaksaan yaitu yang mungkin masyarakat baru mengenal ya dan kurang familiar, yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, apa sih benar beda jaksa sama JPN ini ya? Iya Pak. Kalau jaksa berdasarkan KUHP Undang-Undang tahun 2001 tentang jaksa dan pejabat yang berwenang melakukan berfungsi sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan hakim yang sudah ingkrah, itu jaksa. Sedangkan jaksa pengacara negara itu jaksa yang diberikan surat kuasa khusus oleh pemerintah untuk mewakili baik di persidangan maupun di persidangan untuk menyelesaikan permasalahan perdata dan tata usaha negara. Nah, sebenarnya peran kejaksaan di jaksa pengacara negara itu udah ada tahun 1922 yang sudah tercantum dalam Statblad. Statblad itu kalau zaman sekarang namanya Lembaga Negara Republik Indonesia. Nah, itu bisa di tahun 1922 di dalam lembar 522 pasal 2 di mana ada istilah advokat, lens advokat atau jaksa, officer of justice maupun atau disebut pegawai menjalankan tugas jaksa. Nah, JPN ini sudah terkenal, udah didirikan udah zaman Belanda, di mana sudah ada JPN. Nah, kemudian Undang-Undang 16 2004 atau sebelum undang-undang sebelumnya sudah disebutkan juga bahwa bidang perdata tata usaha negara itu masuk dalam struktur kejaksaan. Kemudian juga lagi 16 tahun 2004 di mana fungsi di bidang data perdata tata usaha negara, kejaksaan dan kuasa khusus ya. Artinya kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, di mana termasuk dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 16 2004, kemudian sekarang dirubah jadi Undang-Undang 11 tahun 2021 ya, yang terbaru itu ya. Nah, sebenarnya terkait ruang lingkup kewenangannya dari jasa pengacara negara itu ada 5, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Nah, dari kelima ini apa sih fungsinya ya? Fungsinya apa sih JPN ini harus ruang lingkupnya tuh, kewenangannya, fungsinya sebenarnya apa? 1, menjamin tegaknya hukum, kepastian hukum, menyelamatkan, memulihkan atau kekayaan keuangan negara. Kemudian menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara dan melindungi hak perdata masyarakat. Mungkin untuk secara singkat tentang perdata dan tata usaha negara atau JPN ya, tugas dan
wewenang dan ruang lingkupnya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Ya Pak, mohon izin Pak, kan tadi Bapak sekilas mengatakan ada ada kata-kata advokat. Iya. Apakah bisa diartikan bahwa jaksa pengacara negara adalah advokatnya negara seperti itu Pak? Kira-kira gimana menurut Bapak? Iya, kalau misalnya kita lihat dari penjelasan Staf Guard tadi mengenai advokat, itu bisa dikatakan karena advokat itu memberikan advice hukumnya, apalagi terkait dengan kedudukan pemerintah, baik itu masalah perkara internasional. Biasanya kan pemerintah mewakili seluruh kepentingan masyarakat melalui petugas-petugas seperti kita ini, suatu saat digugat atau baik di tingkat pusat, daerah, itu bisa menuju kita. Tapi mereka juga bisa menuju mungkin dari pihak lain. Tapi sangat disayangkan karena kita kan sama satu pemerintah, kita punya tempat untuk meminta advice hukum yang sudah disediakan oleh negara ya. Jadi kita nggak perlu lagi membayar yang terlalu besar kalau misalnya untuk masalah advokat yang di luar pemerintah itu membutuhkan biaya yang besar. Tapi dengan adanya kita meminimalisir pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh negara karena kita sama-sama dari pegawai pemerintah juga. Tuh. Nah, lalu Pak, apakah tadi kan untuk pemerintah ya, jadi pengacaranya pemerintah. Lalu apakah untuk perorangan bisa mengajukan atau mengajukan permintaan lah kepada kita untuk mendampingi mereka yang berperkara tersebut di pengadilan Pak, untuk perorangan nih Pak? Perorangan ya? Iya. Nah, berdasarkan undang-undang untuk perorangan kita tidak bisa. Karena dari awal tadi itu mendapat surat kuasa dari pemerintahan, khususnya untuk penegak. Tapi sebenarnya untuk masyarakat individu bisa meminta kami terkait pelayanan hukum aja. Terkait pelayanan hukum, di mana pelayanan hukum masyarakat bisa mencurahkan apa sih permasalahannya. Cuma kita memberikan permasalahan sesuai dengan normatif yuridisnya aja di situ. Apa yang harus dilakukan? Oh misalnya Pak saya ada kesusahan dalam melakukan pengurusan dan tidak mengerti mengurus surat hak milik tanah. Harus kemana saya berangkat ya? Dan kita arahkan bahwa Bapak untuk melakukan surat hak milik itu Bapak harus melakukan ke dinas atau ke kantor kecamatan dulu atau desa mengenai surat keterangan tanah, kemudian langsung pergi ke BPN. Di situ semuanya sudah tertulis. Kemudian Bapak juga bisa mengurus tentang PPAT jual beli, kemudian bernotaris dan sebagainya. Jadi masyarakat tidak mudah tidak tergiur dengan maklar-maklar yang nanti ujung-ujungnya akan merugikan mereka gitu, karena nggak ada kepastian. Jadi kalau kita arahkan dan beritahuan Ibu perginya ke BPN atau dalam jual beli AJB-nya PPAT atau notaris, seperti itu aja. Seperti itu. Jadi untuk perorangan itu hanya diberikan layanan advice saja ya. Tidak mendampingi hingga ke persidangan. Iya, dan itu free ya, nggak dipungut biaya sama sekali, tidak free ya. Jadi untuk sobat Adiaksa di rumah yang ingin melakukan pelayanan hukum gratis bisa datang ke kejaksaan, dimanapun kejaksaan berada, mau di kabupaten maupun di provinsi ya Bapak ya. Seperti itu ya sobat Adiaksa. Selain untuk datang ke kantor, apakah di bidang datun sendiri Pak sudah mungkin ada layanan yang kan zaman sekarang sudah teknologinya sudah canggih nih Pak ya? Mungkin by WA kah atau apa, ada aplikasinya khusus atau bagaimana Pak? Ada Pak? Nah, untuk zaman sekarang ya serba teknologi dan cepat, dan ini juga sangat membantu, di mana kami ada aplikasi namanya Halo JPN. Halo JPN ya, boleh di searching di Google atau itu tinggal di download aja melalui Halo JPN. Sebenarnya ini Halo JPN ini sangat penting juga dan mempermudah masyarakat, khususnya masyarakat yang jauh tempatnya dari ya kantor pemerintahan atau kantor kejaksaan,
yang ingin mengetahui permasalahan hukum atau penyelesaian hukum seperti apa. Nah, itu bisa melalui Halo JPN, bisa diketik melalui email. Kalau yang nggak melalui email, bisa juga di situ dicantumkan ada nomor WA, bisa video call dan sebagainya. Itu bisa langsung aja, jadi mempermudah masyarakat. Tapi kalau misalnya memang kebetulan melewat ke kantor kejaksaan, jangan sungkan, ya kan? Untuk mampir. Kalau ada permasalahan itu, mampir aja. Mohon izin Bapak, pertanyaan dari saya gini Pak, kan di masyarakat yang namanya perkara hukum itu kan bukan hanya perdata aja Pak. Nah, ini mengenai pelayanan hukum, apakah pelayanan hukum ini dikhususkan dalam ruang lingkup perdata saja ataupun bisa kita sebagai masyarakat umum berkonsultasi tentang perkara pidana Pak? Pidanaan Pak. Iya. Oh iya, oke. Jadi gini, sebenarnya kejaksaan itu banyak untuk melakukan pelayanan hukum ya, baik di bidang intelijen maupun di bidang perdata dan usaha negara. Untuk di luar perdata dan usaha negara masih bisa kita berikan terkait pengetahuan tentang khusus hukum pidana ya. Iya. Ya, apa yang mau disampaikan? Apakah mereka mau menanyakan jadwal sidang atau sejauh mana pemeriksaannya? Apa setelah pemeriksaan, setelah itu proses seperti apa? Masih bisa kita berikan penyuluhan hukum terkait masalah hukum acara pidana maupun pidana materi. Jadi bisa disimpulkan untuk pelayanan hukum ini semua ruang lingkup kita bisa memberikan pelayanan ya Pak ya? Bisa. Mungkin Bu Tata ada tambahan lagi Bu? Untuk ini Bapak, kan setahu saya di Datun itu kan ada untuk yang pertimbangan hukum ya Pak ya? Iya. Pertimbangan hukum itu kan ada dari legal asisten, terus legal opinion dan sebagainya. Itu kan mungkin masyarakat awam pun jarang mengetahui seperti itu. Itu mungkin Bapak bisa jelaskan Pak? Oh iya, dari kelima tadi tentang tupoksi kami, yaitu pertimbangan hukum ya. Di sini pertimbangan hukum ada 3, yaitu legal assistance atau pendampingan hukum, kemudian legal opinion, pendapat hukum, kemudian ada audit hukum. Nah, untuk pendampingan ataupun pada khususnya untuk pertimbangan hukum ini, kita hanya dilakukan secara yuris formal aja, sebatas yuris formal, tidak bisa masuk ke misalnya contohnya gini aja, ada dari dinas bisa salah satu dinas pemerintahan daerah meminta untuk pendampingan proyek A misalnya, itu bisa kita dampingi setelah kita telah dulu. Di dalam telah itu kita harus mengetahui ini, apakah ada konflik of interest di situ, apakah bisa dilaksanakan pendampingan terkait Pemda tersebut. Nah, dari situ emang kalau misalnya bisa, maka bisa kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan sini kita enggak mencampur teknis, karena kita bukan ahlinya untuk teknis itu kan, tapi masalah yuris formal aja. Sejauh mana sih dari kegiatan tersebut, dimulai dari pengadaan barang jasanya, pelaksanaannya seperti apa, kemudian proses pencairan seperti apa. Apabila permasalahan, kami yang akan memberikan garis besar secara hukum, apakah benar istilahnya perbuatan mereka dalam melaksanakan pelaksanaan proyek sudah benar atau sesuai dengan peraturan. Itu aja yang bisa. Kemudian kalau misalnya untuk legal opinion, nah kebetulan kalau legal opinion kita memberikan pendapat hukum yang sifatnya pendapat yang bisa diambil, ya, memberikan pendapat yang bisa diambil oleh pemerintah daerah atau user siapapun yang minta legal opinion, khususnya pemerintah daerah atau pusat kepada kejaksaan. Contohnya kemarin waktu saat kita melaksanakan pendampingan, ternyata ada salah satu perusahaan yang digugat, ya kan, yang digugat pilot. Nah, tapi pekerjaan itu belum selesai. Nah, maka itu kami memberikan suatu legal opinion bahwa pekerjaan itu juga bisa dilaksanakan karena perusahaan telah dinyatakan pilot oleh pengadilan. Nah,
Setelah itu kita berikan kepada pihak pemerintah daerah yang melaksanakan pekerjaan tersebut agar dilakukan tindakan penyelesaian hal tersebut agar tidak terjadi permasalahan ke depannya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya audit hukum ini harus ada permintaan khusus, apakah dalam menyusun suatu peraturan atau apa, harus diberikan secara gamblang apa dasar-dasar mereka untuk melakukan pembuatan hal tersebut. Kita bisa melakukan audit hukum, memberikan solusi-solusi atau pendapat-pendapat kita apakah sudah benar pembuatan produk hukum tersebut yang bisa dikeluarkan untuk sebagai suatu kebijakan dan sebagainya. Sekian. Oke. Jadi terakhir nih ya Pak ya. Dari ketiga pertimbangan hukum tadi nih Pak, mana nih yang paling banyak di Bengkayang sini? Kebetulan kalau di Kabupaten Bengkayang ini untuk pendampingan legal assistance paling banyak nih. Iya, khususnya untuk pendampingan yang memang kemarin ada pendampingan terkait pemulihan ekonomi nasional ya, yaitu pembangunan jalan dan jembatan, di mana pembangunan tersebut ditujukan untuk mempermudah membangkitkan perekonomian khususnya di Bengkayang. Makanya dengan nilai yang cukup fantastis juga, dan itu merupakan suatu pinjaman ya, bukan uang dari Pemda Bengkayang sendiri, tapi itu pinjaman yang harus dibayar 8 tahun ke depan. Makanya itu ada instruksi presiden agar didampingi terkait PEM, itu salah satunya. Kemudian dinas-dinas yang lain mungkin banyak juga, ada proyek-proyek memang proyek-proyek strategis daerah juga memang kita dampingi, gitu. Nah ini Pak, tadi Pak sebagai kesimpulan ya teman-teman, perbedaan jaksa pengacara negara dengan jaksa penuntut umum itu apa Pak? Silahkan. Oke. Ya, perbedaan jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara, di mana jaksa penuntut umum itu masalah pidana ya, itu jaksa penuntut umum pidana. Kemudian jasa pengacara negara itu khusus di bidang perdata dan tata usaha negara. Secara garis besar seperti itu. Ya. Terima kasih untuk Bapak Erik sebagai narasumber kita pada hari ini, atas waktunya sudah berkenan menyempatkan waktunya datang ke sini nih Pak, ke podcast Jaksa Menyapa ini. Iya Bapak, terima kasih sekali kami ucapkan sekali lagi, dan juga kami ucapkan terima kasih buat Sobat Adiaksa yang sudah bersedia dan berkenan menyaksikan podcast kita pada hari ini. Dan jangan lupa follow media sosial kita ya di di bawah ini. Dan see you, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.